Jadi Bu, pembahasan kita akan secara spesifik membahas tentang zat-zat yang ada di narkotika yang sering disalahgunakan oleh adik-adik remaja. Untuk pembahasan spesifik ini, kami menyarankan untuk membahas tentang penyalahgunaan lem atau inhalensia. Kenapa harus kita bahas inhalan atau lem ini? Karena untuk anak-anak usia SD dan usia SMP, khususnya di kota Samarinda, ini memang lagi marak angkanya, trennya lagi marak. Kalau ditanya data, memang kami tidak punya data karena lem ini bukan masuk di Undang-Undang 35, tidak termasuk narkotika, tetapi masuknya di Undang-Undang Kesehatan. Tapi daya rusak lem ini persis seperti daya rusak narkotika. Maka BNN meskipun secara spesifik di Undang-Undang 35 tidak mengatur tentang lem, tapi ikut terjun untuk menangani penyalahgunaan lem ini dengan melakukan rehabilitasi bagi para penyalahgunanya. Sebelum masuk ke lem, jadi harus kita pahami lem itu termasuk salah satu zat adiktif. Zat adiktif ini bagian dari akronim narkotika, narkoba. Narkoba itu dari narkotika, narkotikanya sendiri. Psikotropika itu bagian zat psikotropik yang terkandung dalam obat itu, dan bahan adiktif lainnya atau zat adiktif. BA itu bahan adiktif. Nah, bahan adiktif itu adalah obat atau bahan yang ketika dikonsumsi akan menyebabkan ketergantungan dan mempunyai efek sulit dihentikan dan ingin menggunakan secara terus-terusan. Jadi sifatnya adiksi, sifatnya kecanduan. Karena ketika obat atau zat itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kesulitan untuk berhenti secara otomatis untuk tidak mengkonsumsi. Maka sifatnya adalah adiksi atau ketergantungan. Kemudian yang zat-zat adiktif yang sering disalahgunakan oleh adik-adik kita, khususnya di anak usia SD dan SMP, itu salah satunya ada inhaler, lem. Nah, inhaler ini jenis zat yang dihirup, jenis zat yang penyalahgunanya dihirup. Nah, dihirup itu biasanya adik-adik kita itu ada yang menghirup lem, ada juga yang menghirup thinner, ada juga yang menghirup bensin, ada juga yang menghirup stick egg dihirupi, spidol dihirupi. Jadi itu termasuk penyalahgunaan yang sifatnya inhalensia, jadi melalui proses dihirup. Kemudian zat adiktif ini juga ada yang namanya nikotin. Nikotin ini ada di tembakau. Nah, jadi juga di kalangan pelajar SD SMP juga sudah mulai mencicipi nikotin. Kemudian kafein. Kafein ini yang marak ada di kopi, teh. Ini juga akan ada orang yang sehari tidak ngopi, kepalanya pusing, jadi nagih ya. Kemudian alkohol, dan secara garis besarnya yang menyebabkan adiksi ada di narkoba. Kemudian apakah ngelem itu? Ngelem itu sebenarnya kalau bahan atau zat yang bisa disalahgunakan untuk dihirup oleh adik-adik kita itu banyak sekali, bahkan lebih dari 1000 produk rumah tangga yang dapat disalahgunakan sebagai ini. Yang ciri-cirinya adalah yang mempunyai bau menyengat, bahkan ada yang pisang itu mencium knalpot sepeda motor, itu pun bisa dipakai untuk mabuk. Jadi anak-anak itu mempunyai banyak cara untuk
penyalahgunaan zat-zat yang ada di rumah tangga yang bisa dihirup. Nah, ciri-ciri yang bisa dihirup biasanya yang mempunyai bau yang menyengat dan itu bisa membuat pusing kepala. Inhalan itu berupa uapan zat beracun yang dihirup untuk cepat mencapai high. High itu cepat pusing, Kemudian kebanyakan dari zat-zat ini sama seperti zat anestesi yang memperlambat fungsi-fungsi tubuh. Anestesi itu operasi bedah. Jadi fungsinya dulu kalau di zaman-zaman perang itu cara untuk memisahkannya itu dipakai apa namanya? Yaitu knalpot mobil, knalpot sepeda motor, setelah pingsan baru dioperasi. Kayak tentara-tentara itu misalkan dia tidak ada minuman zat yang cerita-cerita ke perang di film-film itu, ya knalpot itu dihirupnya harus pingsan, nah bisa dilakukan anestesi. Jadi high awalnya adalah berupa kehilangan kendali dalam tubuhnya, kemudian dia sampai mengantuk dan sampai perasaan ringan kepala dan perasaan gelisah. Zat-zat kimia yang terkandung di inhalan ini cepat memasuki aliran darah melalui paru-paru dan organ lainnya, dan kadang-kadang menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang tidak dapat disembuhkan. Jadi kenapa mereka sampai high? Jadi ketika itu uap dihirup masuk ke paru-paru, nah paru-paru ini kemudian masuk ke aliran darah. Ketika mereka masuk ke aliran darah, maka pasokan oksigen yang mestinya banyak ke otak ini jadi tersumbat. Jadi ketika otak itu kekurangan oksigen, maka yang terjadi adalah pingsan atau pusing atau high. Nah, itu yang dicari. Jadi semakin banyak yang dihirup, maka semakin sedikit oksigen yang masuk ke otak. Ketika oksigen itu yang masuk ke otak sedikit, maka ya pusing, ya bisa fly, bisa mabuk. Jadi itu yang cara kerjanya begitu. Kalau kita kondisi normal ini berarti kan aliran oksigen, aliran darah ke otak, ke jantung semua kan lancar. Tapi ketika ada zat itu, maka itu terhalang. Nah, jadi ketika itu terhambat, maka ada kondisi tubuhnya yang hilang kendali, yang goyang, yang sempoyongan, yang bisa membayangkan sesuatu. Itu yang terjadi. Ini contoh-contoh anak ngelem. Jadi ngelemnya itu lem ditaruh di plastik kayak gitu, Bu. Ini nanti ya nggak perlu dijadikan tutorial nanti ya untuk penjelasannya. Plastik SBS. Dihirup, taruh di bawah bajunya gini. Baru Ini ada orang. Kemudian dampak inhalan mengurangi jumlah oksigen di dalam tubuh dan memaksa jantung untuk berdetak lebih cepat. Ya, karena oksigennya berkurang, jadi otomatis kerja keras jantung. Dan ini ketika jantungnya tidak kuat, maka bisa jadi gagal jantung. Kemudian ini juga dapat menyebabkan mual dan mimisan dan kehilangan kemampuan dengar atau cium. Nah, orang mual itu kan ya karena ada fungsi otak yang terganggu dengan kurang pasokan. Artinya ketika kita kehilangan kendali dalam tubuh kan akhirnya pusing tuh. Nah, pusing itu kemudian menyebabkan kita mual. Makanya banyak orang yang pusing itu kemudian muntah-muntah. Ya kan pas posisi kita demam lah, sakit lah, kepala pusing itu pasti muntah. Jadi kalau kepala pusing ikutannya ya perutnya mual, jadi bisa mual dan mimisan. Nah, mimisan ini kenapa? Mimisan ini karena yang paling bekerja keras adalah karena ini sifatnya inhalensia ya. Yang kerja keras adalah saraf-saraf yang ada di hidung. Ya, jadi apa istilahnya ya? Sinusnya yang kena, karena dia apalagi saraf-saraf yang ada di penciuman ini kan sangat peka sekali. Indera penciuman itu kan semakin peka. Tapi kalau terus kemudian dirusak dengan zat-zat dari inhalan, dari lem ini,
maka ini rusak. Nah, ketika rusak maka ya bisa keluar darah dari saraf-sarafnya itu, maka dia memisah. Nah, penggunaan lem atau inhaler yang dalam jangka yang lama kemudian sampai yang parah bisa juga menyebabkan penyusutan otot dan berkurangnya tonus otot dan zat kimia yang beracun berangsur-angsur merusak paru-paru dan sistem kekebalan tubuh. Jadi karena zat yang ada di lem itu selalu dia masuk ke aliran darah lewat paru-paru, maka otot ini akan rusak. Karena sebenarnya yang didistribusikan kan darah sama oksigen, tapi karena yang didistribusikan ini kemudian zat-zat ini, maka dia jadi menyusut, rusak. Paru-parunya juga ikut rusak, karena kalau lem ini yang paling diserang adalah ispa atau saluran pernapasan, karena itu yang disalahgunakan lewat situ, mulut, hidung, paru-paru, otak. Kemudian beresiko terkena death syndrome. Ini kematian yang mendadak. Kematian dapat jadi pada penggunaan inhaler yang pertama kali kalau ternyata 100 kalinya. Jadi kalau kemudian pasokan oksigen itu sampai tidak masuk ke otak, itu kayak orang terkena serangan jantung atau kayak serangan stroke. Jadi orang kena stroke, orang kena jantung itu kan karena pasokan oksigen ke otaknya kan buntu kan tuh, karena sumbatan kolesterol apa dalam darahnya itu. Nah ini sama, inhaler itu sama. Jadi ketika ini zatnya yang dihirup banyak, kemudian oksigen tidak bisa terdistribusikan dengan baik, itu juga bisa mati mendadak. Dan kasusnya sudah banyak itu. Jadi anak-anak jalanan yang sampai mati mendadak itu, awalnya sih karena pasokan oksigennya kurang dia bisa nge-fly, tapi kalau sudah oksigen memang nggak masuk ke otak ya mati. Karena fungsi komando seluruh organ tubuh ini kan ada di otak. Kalau ke otak sudah berhenti, mati sampai ke jantung dan sebagainya. Kemudian efek jangka pendek yang dirasakan oleh adik-adik kita yang menggunakan ini adalah dia bisa merasa lebih berani karena kontrol di otaknya itu berkurang, sehingga tidak ada pertimbangan yang lebih matang. Jadi terkesan dia lebih reaktif lah. Kalau orang waras itu kan mau berbuat sesuatu harus mikir baik buruknya, untung ruginya. Tapi ketika otaknya ini sudah ada zat yang dihirup itu, maka dia sudah kehilangan fokusnya. Dia jadi gegabah, dia jadi pemberani, ya, gitu kan. Jadi ujungnya dia pemberani karena otaknya sudah tidak normal karena zat itu tadi. Gimana ngomong normal, pasokan oksigennya aja sedikit kan, mau dia jalan aja goyang kok, apalagi sampai mikir, udah sebentar sana. Kemudian ya dia merasa efeknya tentu pusing, mengantuk, dan dia bisa berhalusinasi untuk gembiraan. Maka anak-anak yang pernah kita dudukkan, kita tanya ya gitu, kalau malam itu biasanya kalau sebelum mulai dia bayangkan naik Alphard gitu ya, pas waktu mulai dia betulan kayak seolah-olah naik Alphard gitu. Makanya sensasi itu yang tidak bisa mereka lupakan. Dulu kalau lihat ada anak-anak di pinggir jalan, dia bisa tidur nyenyak di panasnya trotoar kayak gitu, itu nilai. Jadi kalau orang normal nggak mungkin bisa dia kuat tiduran tutupan koran begini terus bawahnya trotoar tanpa adanya alas, diterik siang matahari kayak gitu, itu kalau anak-anak kalau nggak kuat. Kemudian efeknya juga bicara seperti flu ya, karena yang paling bekerja keras adalah hidung ya. Jadi bisa juga sinusnya yang benar, hidung berdarah dan perih sekitar mulut dan hidung. Kemudian gelisah sampai disorientasi, itu dia membayangkan hal-hal yang nggak jelas. Nah, disorientasi itu apa bahasanya? Dia halusinasi.
kemudian tak sadarkan diri jika dosis lem yang dia konsumsi, yang dia hirup terlalu banyak, maka bisa sampai pingsan. Ya kalau kita yang melihat ya layaknya mereka tidur, tapi sebenarnya mereka pingsan. Karena orang anak ngelem itu kalau tidur nggak tahu jam, bisa seharian. Saya pernah ngundang anak jalanan kita, jadi mulai acara sampai selesai acara itu masih tidur di kursi. Saya kumpulkan dulu di kursi kiri, masih tiduran di kursi. Ternyata ada salah satu orang tua asuhnya yang dia mengatakan sebagai koordinator anak jalanan gitu ya. Saya curiga ketika kegiatan, saya minta izin Pak ke toilet, minta izin. Tapi ketika habis dari toilet kok kemudian langsung tidur, habis toilet tidur, habis toilet tidur. Jadi di kursi itu tidur semua. Selidik punya selidik, ternyata pas waktu ke kamar mandi itu kan disiapkan lem untuk dihirup. Itu yang problemnya sih. Kemudian efek jangka panjang dari penyalahgunaan inhaler ini Bu, nah, tentu cepat lelah ya, karena lagi-lagi oksigennya sedikit yang masuk ke tubuh, maka organ-organ ya tidak bisa normal, berpacu lebih cepat, jadi efeknya cepat lelah, kehilangan berat badan, karena rata-rata anak-anak yang ngelem ini mereka tidak doyan makan. Ya karena kepala pusing, perut mual, otomatis nafsu makannya berkurang. Maka anak-anak yang ngelem itu ya perutnya buncit, terus kurus kayak gitu. Dia enggak nafsu makan, nafsu makannya berkurang. Dengan efek jangka panjangnya, jika ini salah gunakan terus, maka mampu menyebabkan kerusakan otak dan organ penting lainnya. Karena sekali lagi otak yang diserang di sini, yang mampu dia berhalusinasi, akhirnya karena otaknya terganggu bisa juga sampai menyebabkan kejang, koma, sampai kemudian meninggal. Nah, orang koma itu kan kalau sudah tabrakan gegar otak, koma ya. Apapun itu pokoknya kalau sudah yang dirusak otak itu. Nah, dari sini kemudian kesimpulan kami di BNN, kenapa kok lem itu kita sandingkan dengan narkotika? Karena efek yang diakibatkan lem itu 100% mirip dengan narkotika. Karena yang dirusak adalah sel saraf pusat berupa otak. Jenis narkoba yang kami tangani sesuai aturan di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu juga begitu. Jadi fokusnya adalah otak yang diserang, maka ketika otak yang diserang itu orang-orang penyalahgunanya akan kehilangan fokus dan dapat menyebabkan ketagihan maupun ketagihan. BNN memang di amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 tidak bisa menangani permasalahan lem. Tetapi di dalam prakteknya kami ikut menangani lem dalam hal rehabilitasi. Dalam hal rehabilitasi pecandu lem. Terus model rehabilitasi yang kita lakukan di sini itu juga metodenya, sistemnya, intervensinya persis yang kita gunakan untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Karena sama-sama otaknya yang rusak. Jadi dengan teknik konseling, kenapa dia sampai ngelem dan sebagainya. Kemudian teknik pakai family support group. Jadi yang direhab juga tidak anaknya pecandu saja, tetapi juga keluarganya yang direhab. Keluarganya juga diberikan pembekalan, keluarganya juga diberikan pemahaman supaya ketika anak-anak ini sudah selesai direhab, orang-orang tua ini bisa menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Diberikan pembekalan, orang tua diberikan pembekalan dengan sistem family support group.
Dan inhalant ini Bu, di kota Samarinda ini seingat saya sudah ada perda yang mengatur. Ya, perda tentang inhalant. Saya lupa nomor berapa. Nanti saya carikan, saya infokan. Ya, di perda inhalant itu sebenarnya para penyedia lem atau para penjual lem yang katakanlah seperti toko bangunan, kemudian toko kelontong, itu sebenarnya wajib memasang spanduk untuk bahayanya lem. Dan yang kedua, jika ada anak di bawah umur yang membeli lem, ini aturan perdanya tidak boleh dilayani. Kalau kemudian mereka beli dengan surat dari orang tua, misalnya suruh belikan apa, tapi ada surat keterangan dari orang tuanya, baru dikasihkan. Tapi prakteknya perda yang sudah kita punya tentang inhalant itu masih belum maksimal. Penerapannya maksudnya terbukti dari sebanyaknya anak-anak yang bisa mengakses untuk membeli lem. Jadi mungkin itu Bu. Efek jangka pendek ini ada namanya distorsi. Distorsi itu pesannya tidak sampai. Distorsi itu terputus. Jadi ketika kemudian dia disorientasi halusinasi dalam otaknya, ya, maka bisa terputus pasokan oksigen tadi yang ke otak, sehingga ketika sudah terputus maka dia tidak sadar. Ketika ini kasus ini bisa terjadi jika pemakaian dalam dosis yang tinggi ya, seharian bulan ini sampai, kalau bahasanya tidak nyambung lah. Distorsi itu ibu ajak ngomong tidak nyambung. Jadi ketika di kelas mereka akan, nanti ibu akan mengetahui anak-anak yang di kelas itu ngelem atau tidak ngelem akan ketahuan. Jadi saya pernah membuktikan di SMP yang dekatnya jembatan itu mana ya? SMP 37 jembatan Ahmad Dahlan kan? Enggak Bu, yang jauh sana itu mana? Mau buah sama gitu SMP mana? Oh iya, Bawahnya jembatan apa itu? SMP 14 kan? Jembatan apa itu? Jembatan Maluhu Ya, jembatan situ kan bawahnya kan ada SMP. Itu yang alam banyak itu. Kan situ kan ada anak timur, anak flora, campuran semua di situ. Nah, jadi di kelas pun diajak ngomong nggak nyambung. Meskipun ngelemnya tidak di sekolahan lah ya, artinya mereka setelah selesai sekolah pulang di luar ngelem, paginya sekolah itu masih nggak nyambung. Masih nggak nyambung. Kalian bisa Pak ya, hitungannya nggak jauh dari hiruk pikuk. Justru malah adik-adik kita yang ada di pinggiran itu yang dia bisa, mungkin nggak ada faktor ekonomi keluarga dan lain sebagainya, pengawasan keluarga dan lain sebagainya. Jadi banyak yang disalahgunakan mereka ya di lem. Pengawasan orang tua yang kurang Pak ya? Ya, kalau saya amati banyaknya penyalahgunaan lem ini justru di daerah pinggiran dengan masyarakat yang ekonomi ke bawah. Jadi pergaulan bebas di adik-adik kita yang hidup di jalanan, kemudian anak-anak yang dari keluarga ekonomi yang ke bawah, kemudian perhatian orang tua kurang karena sibuk mencari ekonomi, maka mereka berkumpul, bergerombol yang menyalahgunakan ini. Kira-kira begitu. Itu ibaratnya adalah pengetahuan dasar tentang. Artinya itu misalkan nanti penyuluhan
pakai slide saya ini aja sudah cukup sebenarnya. Ini sebenarnya video-video ini Bu, cuman kalau nggak bisa diputar. Sebentar, Pak. Iya, ada video-video yang anak pas posisi mereka melek apa. Foto lain, Pak. Nanti Ibu cari di YouTube bisa, anak malam nanti muncul. Kepala sekolah, Pak. Lebih ya, sini. Nah. Surabaya ini. Ini sekali anak kalian satu hari 3 kali iPhone habis. Nah, Ya, Tuhan. dari sini gitu kan. Ininya rusak, Pak, ya? Rusak. Hidungnya loh salah bekar. Besar-besar kan hidungnya kan. Bekar besar-besar kayak gini. Ini sinus ini. Oh, 3 kaleng 4.000 ngomongnya itu sudah 4.000 gitu. Sebentar ya, jadi dia itu oh 3 kali. nah, ditaruh di tangannya kok dia ditaruh dulu. Oh. Tidur dari kemana? Masa. Itu kan motor. Turun dari mana ya? Loh, kesana sih. Oh, mobilnya nggak ada. Kasih uang. Bentar ya, terus kayak gitu-gitu. Dia bikin tidak nafsu makan itu memang efeknya gitu, Pak, ya? Iya efeknya, karena ya itu tadi sudah nggak kepikiran makan lagi ya sudah. Berarti nanti lama-lama nyerang lambungnya juga semuanya. Ya semuanya nanti organ-organ vitalnya akan terganggu. Berarti
kalau perutnya kayak kunci itu kayak bisa ngapal gini. Ya karena kurang vitamin kan, Ciri-cirinya. ya kurang vitamin kan, kekurangan. Jadi mereka bahkan mungkin daripada untuk beli nasi mending beli ya. Saya ada pernah ngeliat anak jual koran di jalanan itu yang di simpang SMP 2 itu, ya seperti kalau bilang sebetulnya dia tuh nggak pakai alis nggak pakai apa tuh matahari tapi tidur Ya, itu boleh. gitu. Boleh. Anak sempat viral kemarin sama Rimba. Itu boleh. Iya makanya. Ibaratnya umurnya tuh paling kecil betul Pak, Iya. di bawah SD. Mungkin baru 5 tahun, cuma sudah disuruh jual koran, cuman posisinya dia tuh pegang koran tidur. Dari pagi itu sampai siang kita tengah hari orang diri di situ Tetap ada juga, masih iya. di situ ya. Itu boleh. Kalau nggak boleh nggak kuat. Kita kira kan kasihannya anak kecil. Iya, namanya kita nggak tahu. Di bawah terik matahari dia tidur. Jadi kan SMP. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Minimal nanti untuk